Kenapa ada 7.500.000 orang kumpul di aksi 212 di Jakarta? Kenapa saudara? Ada apa? Semua itu adalah minhatun ilahiyah. Semua itu anugerah dari Allah. Allah yang satukan semua hati, Allah yang tundukkan mereka, Allah yang gerakkan hati mereka sampai mereka rame-rame turun ke Jakarta. Sampai yang dari Kalimantan ribuan yang datang saudara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur turun ke Jakarta. Nggak ada yang ngongkosin mereka saudara, nggak ada. Mereka turun karena panggilan hati, karena panggilan jiwa untuk bela agama. Begitu kita bersatu, kemarin saudara, dari 2 minggu yang lalu saya protes keras. Saya bilang ini menteri mesti diberhentiin. Nggak bisa, ini menteri bikin susah rakyat, yang dipikirin cuma pajak aja saudara, nggak bisa. Nah begitu juga saya minta jenderal-jenderal yang terlibat di KM 50 tolong dicopot saudara. Satu baru dicopot kemarin saudara. Nah, kemarin ada 1 menteri yang diberhentikan saudara, itu terlibat dalam KM 50. Nah saya udah sampaikan ke Bapak Presiden saudara, orang-orang yang terlibat KM 50, orang-orang yang menjadi gengnya Jokowi dulu, jangan dipakai lagi. Pakai orang-orang baru yang profesional, yang pintar, yang rapi. Saya dukung Bapak Presiden, saya akan bela Bapak Presiden kalau Bapak Presiden membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM, terlibat korupsi, terlibat judi, dan terlibat segala macam kejahatan. Yang terlibat judi kemarin udah diberhentiin juga ya ikhwan, alhamdulillah. Yang terlibat judi udah diberhentiin ya, yang terlibat daripada pajak bikin susah rakyat udah diberhentiin. Jenderal yang terlibat KM 50 udah diberhentiin. Masih ada 3 jenderal lagi saudara, tunggu tanggal mainnya saudara. Masih ada 3 jenderal lagi belum diberhentiin, ada dalam kabinet saudara. Nah jadi sekali lagi saya udah sampaikan ke Bapak Presiden, nggak ada ulama, nggak ada habaib yang benci sama Presiden, enggak. Kita semua cinta sama negara, semua kita cinta kepada Presiden, tapi kita pengen negara ini diatur dengan baik. Ini Indonesia negara besar, 275 juta rakyat penduduknya saudara. Ngatur negara dengan 275 penduduk, 1 juta penduduk ini saudara, harus betul-betul ngatur. Ini bukan warung kopi, ini bukan toko beras, ini negara saudara. Atur negara harus fokus, serius. Ngatur negara nggak cukup dengan ceramah, nggak cukup dengan pidato, nggak cukup saudara dengan retorika kata-kata. Ngatur negara, buat kebijakan, buat regulasi yang mensejahterakan negara, membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Mudah-mudahan kita doakan. Saya lihat, saya perhatikan Bapak Presiden kita sedang bersih-bersih saudara. Insya nah, mudah-mudahan kalau beliau betul-betul berjuang untuk kebaikan negara, saya tanya, siap bela tidak? Jawab yang kompak, siap bantu Presiden? Takbir. Oh, Presiden pernah menyampaikan ini musuh kita ada mafia, ngancem saya, kata Bapak Presiden. Saudara, Bapak Presiden gak usah takut, gak usah takut dengan mafia, gak usah takut dengan koruptor, gak usah takut dengan oligarki. Kalau Bapak Presiden betul-betul bertekad melawan mafia, melawan koruptor, melawan oligarki, maka para habaib, para kiai, umat Islam siap berdiri barisan paling depan untuk menghancurkan musuh-musuh negara. Betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Takbir. Takbir. Siap lawan mafia, siap lawan oligarki, siap lawan mafia, siap bela Presiden, siap bela negara. Takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, ada bilang Habib Rizik jangan diundang, ceramahnya keras. Saudara, ya saya keras,
keras terhadap bajingan, terhadap koruptor, terhadap penjahat negara, terhadap mafia. Saudara, wajib kita keras karena mereka mau bikin susah rakyat, saudara. Mereka mau bikin susah umat, betul. Tapi kalau pada pejabat yang baik, pejabat yang santun, tentara yang sopan, polisi yang merakyat, saudara, nggak bisa, kita nggak boleh keras pada mereka. Kita mesti rangkul mereka. Kalau bukan kita yang merangkul, nanti orang jahat yang merangkul mereka, betul? Betul. Saudara, ada lagi yang ngomong jangan masuk Habib Rizik ke kampung kami. Kalau Habib datang ini pemecah belah bangsa. Wah. Habib Rizik ini perusak NKRI. Wah. Saudara, saya anti koruptor. Saya ceramah keras tentang koruptor. Ada yang tersinggung, berarti atau yang ikut dapat bagian, betul. Kalau dibuangkan koruptor nggak marah, betul. Saya ceramah keras tentang judi, hancurkan judi, ada yang marah, berarti tukang judi, jangan-jangan bandar, betul. Saya ceramah keras, saudara, tentang narkoba, minuman keras, ada yang marah, Habib Rizik keras, berarti tukang narkoba, pemabokan, betul. Saya mau tanya, betul tidak? Kalau saya ganyang koruptor, saudara, orang nggak marah, ya karena dia bukan koruptor, malah dia semangat, betul. Jadi ada orang menolak kehadiran saya di beberapa daerah, cuman takut, saudara, kalau nanti saya masuk akhirnya judi dilawan masyarakat, narkoba dilawan, saudara, semua maksiat yang enak-enak bagi dia ditutup. Ini ketakutan ini, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh masuk kampung kami. Kacau tidak? Saya dulu justru ke daerah, satu, ingin mempersatukan semua umat, saudara. Tolong kita jangan berpecah belah. Jangan gara-gara kunut kita ribut, gara-gara maulid kita ribut. Jangan saudara, jangan, nggak boleh kita terpecah belah hanya masalah khilafiyah. Musuh-musuh kita makin senang. Itu satu, saya ingin menyatukan umat. Satu, kedua, saya ingin membangkitkan kiras semangat juang umat. Anda kalau berjuang sendiri-sendiri melawan mafia, melawan narkoba, melawan pejabat yang jahat, saudara, nggak bakal bisa. Sapu lidi kalau cuma digunakan satu batang, saudara, untuk menyapu halaman rumah yang penuh sampah, bukan sampah yang tergusur, sapunya bisa patah, saudara. Tapi sapu lidi kalau sudah seikat, sudah segenggam, saudara, menyingkirkan enggokan sampah di rumah begitu mudah. Kenapa? Karena bersatu, terikat. Mestinya begitu kalau berjuang, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kita nggak punya kekuatan. Tapi kalau kita sama-sama, ini Anda jangan bilang Habib kami lemah. Siapa bilang lemah? Anda kuat, Anda bersatu menjadi kuat. Anda bersatu, Anda akan menang. Anda bersatu, Anda diridhoi Allah. Saya pernah mengalami, saudara, di Jakarta. Saudara, ada seorang calon gubernur yang arogan, diduga juga banyak melakukan korupsi, saudara, dan menghina Islam. Saudara, ikut dalam pilkada 2017 di Jakarta. Saya tidak terima. Saya datang dulu ke partai-partai, karena Islam itu wajib kita dakwah dulu. Nggak boleh kita jihad sebelum dakwah, nggak boleh kita amar ma'ruf nahi munkar sebelum dakwah. Dakwah dulu yang santun. Kita dakwah, kita datengin semua pimpinan partai. Saya temui, saya ajak beberapa ulama di Jakarta. Apa kita minta? Tolong Pak, orang ini jangan dicalonkan sebagai gubernur di Jakarta. Kan banyak yang lain yang bagus. Ini Jakarta daerah mayoritas muslim dan Islamnya kuat.
Tiap hari itu di Jakarta pagi siang malam ada pengajian, ada tabligh akbar, saudara. Jakarta kalau Islamnya nggak kuat, tabligh akbarnya sepi, mungkin dari kemarin udah tsunami, saudara. Karena maksiat di Jakarta juga luar biasa. Tapi karena banyak pengajian, banyak marhabanan, banyak masjid, banyak umat, banyak kiai buka majelis, itu jadi paku bumi, saudara. Sehingga musibah-musibah tadi terhindarkan. Nah, saya datang kepada mereka. Jakarta ini banyak ulama, banyak habaib. Kenapa sih nggak pilih calon gubernur tuh yang bagus, yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa? Udah kita sampein semua partai, saudara. Ternyata partai-partai besar nggak mau denger, saudara. Tetap aja dicalonin, saudara. Nah, akhirnya begitu masuk pilkada, hanya 3 partai yang kecil, nggak besar, mendukung daripada calon muslim. Semua partai besar mendukung yang bersangkutan. Arogan, dia hina Islam. Makanya kita nggak mau dia jadi gubernur, saudara. Nah, akhirnya apa, saudara? Orang ini didukung presiden, didukung panglima TNI, didukung Kapolri, didukung partai-partai besar, didukung oleh para konglomerat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara, didukung oleh media-media TV mainstream nasional, saudara. Semua dukung dia. Di atas kertas, secara ilmu politik dia menang. Nggak mungkin dia kalah, saudara. Nah, kita nih, saudara, para ustadz, para kiai-kiai kampung, saudara, kumpul. Bagaimana nih? Yang mendukung cuma 3 partai, partai yang nggak terlalu besar. Nah, sementara mereka punya duit, masyarakat dibagi-bagi duit media, saudara. Nah, bagaimana untuk menang, saudara? Nah, untuk menang kita bersatu. Kalau kita bersatu, kita bisa menang. Maka itu kita satukan umat, saudara. Dari 2016 sudah kita mulai satukan. Ada aksi 411, ada aksi 212, saudara. Terus akhirnya umat kita undang dari mana-mana supaya bagaimana kita bisa menang. Maaf Pak Bu ya, kalau ditanya sekarang ilmu politik, mustahil calon ini kalah. Didukung presiden, didukung perangkat, sampai menteri, saudara, menginstruksikan seluruh aparatur sipil yang ada di Jakarta wajib pilih orang yang dipilih presiden. Nggak ada kita kesempatan untuk menang. Tapi pertolongan Allah lain, saudara. Begitu kita bersatu, apa yang terjadi di hari H pilkada, saudara? Pondok-pondok pesantren sepanjang Jawa sampai Madura, bahkan pondok-pondok pesantren dari Lampung sampai Palembang sampai ke Sumatera Barat, saudara, santri-santrinya yang punya KTP Jakarta dia pulangkan semua ke Jakarta, saudara. Pengusaha yang kaya nyiapin bisnya, berapa santri, 1000, 2000, 3000, pengusaha nyiapin bisnya berangkat ke Jakarta, saudara, di hari pilkada. Dan di hari itu lagi ujian semua pesantren, semua sekolah, saudara. Tapi kiai-kiainya bersatu. Mana santri-santri punya KTP Jakarta, naik bis pulang, ikut nyoblos di Jakarta, habis itu balik lagi ke pesantren, semua turun, saudara. Sehingga pilkada di Jakarta rasa pilpres, saudara. Padahal cuma pilkada aja, tapi ketegangannya, saudara, rasa pilpres. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata calon yang kita dukung menang, saudara. Sehari sebelum menang saya dipanggil oleh Kapolri sebelum pilkada. Habib Rizik, udah mundur sajalah. Anda punya hitungan dari mana kalau calon Anda bakal menang? Saya jawab, saya katakan kalau Anda tidak curang, calon kami akan menang 80%. Tapi Anda curang sekalipun, insya Allah calon kami akan menang 60%. Kita lihat aja besok pilkada. Ternyata besoknya betul kita menang, saudara. Kita menang total, menang mutlak hampir 67% di Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa menang? Singkat saja yang saya mau sampaikan. Kenapa ada 7.500.000 orang kumpul di aksi 212 di Jakarta? Kenapa, saudara? Ada apa? Semua itu adalah minhatun ilahiyah,
Semua itu anugerah dari Allah. Allah yang satukan semua hati, Allah yang tundukkan mereka, Allah yang gerakkan hati mereka sampai mereka rame-rame turun ke Jakarta, sampai yang dari Kalimantan ribuan yang datang, saudara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur turun ke Jakarta. Nggak ada yang ongkosin mereka, saudara, nggak ada. Mereka turun karena panggilan hati, karena panggilan jiwa untuk bela agama. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Kalau Allah sudah tolong, sehebat apapun musuh kita tidak akan bisa menang. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib kamu sekalian bersatu, kata Nabi, berjuang bersama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun tenaga kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun pengikut kita, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mengalahkan musuh, walaupun musuh itu jauh lebih lemah dari kita. Nggak ada gunanya kita kuat, kaya, hebat kalau tidak ada pertolongan Allah. Sekecil apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, selemah apapun tenaga kita, saudara, sedikit apapun pengikut kita, tapi kalau ada pertolongan dari Allah, musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk mengalahkan kita. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan menjadi dekat untuk kita, saudara. Jadi kuncinya bersatu. Maka itu saya minta nih semua nih masyarakat nih, termasuk semua para pimpinannya, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, semua bersatu. Makanya malam ini saya girang banget, saudara. Bupati, Ibu Bupati datang, Bapak Wakil Bupati datang, saudara. Bahkan mantan bupatinya yang sekarang jadi anggota dewan datang, ulamanya, ustadznya, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi, saudara, langkah yang baik buat kita semua untuk bersatu. Saudara, kalau masyarakat Berau bersatu, nggak ada yang bisa neken-neken masyarakat Berau, walaupun itu orang dari pusat, saudara. Orang dari pusat datang ke Berau, mau minta ini, mau minta itu, mau garap ini, mau garap itu, saudara, nggak bisa kalau masyarakat bersatu, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Jadi kalau kita bersatu, nggak akan bisa dikalahkan, saudara. Baik, Habib Muhammad, tapi nggak usah khawatir, habaib, ulama, semua mengawasi, semua melihat, semua menilai, dan semua saudara lagi komunikasi sesamanya. Kalau negara ini besok dalam bahaya, yang habaib dan ulama harus turun. Maka habaib dan ulama akan memimpin umat turun ke jalan, selamatkan kita punya negara. Betul? Siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir, sallu ala nabi. Jadi tenang, bersyukur kepada Allah.